Halo teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sehat dong, sehat ya. Semangat semangat. Jangan sakit-sakit lah penonton saya ya. Mudah-mudahan saya selalu mendoakan teman-teman ini supaya penonton saya, subscriber saya semua, baik itu yang baru gabung, yang baru nonton video ini, itu sehat teman-teman ya. Selalu diberikan kesehatan, kemudahan, segala urusannya dipermudah lah ya. Dan saat mencari rezeki itu dimudahkan, dan kemudian rezekinya dilipat gandakan. Amin, Allahumma amin. Nah oke teman ya, mungkin di video yang udah saya upload mungkin teman-teman udah lihat review tes akurasi teman ya. Nah jadi di video ini kembali lagi ke tutorial tips dan trik. Nah kali ini saya akan bahas masalah valve. Oke, nah gini, mungkin teman-teman udah pernah ya beli valve, mengganti valve, kemudian aspalnya ini terlalu panjang. Nah, tentunya teman-teman pasti memotongnya kan. Nah, jadi di sini yang akan saya bahas itu cara memotong yang benar. Nah, cara memotong yang benar, jadi jangan sepele teman-teman ya. Walaupun cuma memotong valve ini aja, kalau caranya tidak tahu dan triknya tidak tahu dan fungsinya tidak tahu, itu bisa berakibat fatal pada unit kita. Nah, oke teman ya, seperti apa cara memotong valve yang benar? Nanti akan saya jelaskan apa alasannya, kenapa harus seperti itu cara motongnya. Oke, ayo kita gas. Oke teman-teman, jadi di sini akan saya praktekkan ya, buat teman-teman yang ingin memotong aspalnya untuk menyesuaikan dengan panjang atau menyamakan dengan yang bawaan ya teman ya. Nah oke. Ini aspalnya bekas teman ya. Sebetulnya ini baru, tapi karena OD asnya lebih besar, jadi tidak cocok. Nah oke, di sini akan saya praktekkan bagaimana cara memotongnya. Nanti akan saya jelaskan. Nah jadi teman-teman biar paham. Oke, ini teman ya, akan saya potong menggunakan gerinda. Kita potong sedikit saja ya. Oke teman-teman bisa lihat ini udah terpotong. Oke ya, ini sudah terpotong. Nah, dengan memotong valve seperti ini itu belum benar. Oke. Nah, untuk teman-teman kalau memotong valve seperti ini itu nantinya akan bermasalah. Memang jangka waktunya tidak sebentar, tapi lama. Tapi apabila itu terjadi, maka akan fatal akibatnya terhadap unit teman-teman. Nah, jadi pemotongan yang seperti ini itu salah. Jadi maksud saya pemotongan dengan cara hanya memotong seperti ini saja itu salah. Nah, yang benar seperti apa? Setelah dipotong, di bagian ujung, di bagian ujungnya teman ya, ini harus ditiruskan. Nah, karena apabila tidak ditiruskan, saat kita pasang aspal dengan cara motong hanya seperti ini saja, tidak ditiruskan, pukulan hammer itu kan terus menerus, maka lama kelamaan bagian ujung aspal ini akan ngembang. Setelah dia ngembang, otomatis saat kita mau servis atau terjadi kebocoran pada teflon valve-nya, pastikan kita melepas valve ya. Nah pasti tidak bisa dibuka, dia akan nyangkut karena ini sudah ngembang. Nah kalau untuk unit yang chamber tumpuk itu masih bisa, karena dia bisa dipisahkan satu persatu. Antara chamber tabung bisa dipisahkan satu persatu, sehingga dia masih nampak dari luar seperti ini non ya. Nah jadi masih bisa ini kita olah di luar dengan cara memisah-misahkan. Kita tiruskan ataupun kita potong lagi, bisa kita keluarkan. Tapi kalau yang menggunakan chamber monolith, gimana cara mengeluarkannya? Gimana cara untuk merapikan ini lagi? Sementara dia ada di dalam.
tidak bakalan bisa dikeluarkan. Bingung kita. Nah, jadi itulah tipsnya buat teman-teman. Saat memotong aspalep, setelah dipotong seperti ini harus ditiruskan. Jadi apabila dia tirus, saat terjadi pukulan hammer yang terus-menerus, dia hanya mengembang tapi tidak sampai melebihi OD aspalep, sehingga masih bisa dikeluarkan saat terjadi masalah pada teflonnya, atau mungkin kebocoran, atau mungkin kita mau mengganti sealnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, memang sepele teman-teman, tapi resikonya itu sangat tinggi untuk unit kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi ini akan saya tiruskan. Kalau tirusnya itu jangan sampai hampir seperti runcing teman-teman ya. Jangan, karena kalau hampir seperti runcing, ujung-ujungnya nanti apa? Hammernya bisa-bisa dia terbentuk apa ya? Seperti lubang ya teman-teman ya, seperti lubang. Jadi jangan sampai runcing. Jadi secukupnya saja untuk meneruskannya. Nah, paling tidak dia tidak sampai separuh teman ya. Oke, ini akan saya contohkan caranya. Nah, oke teman-teman ya. Teman-teman udah nampak ya. Nah, ini kan tidak begitu runcing. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman yang saya maksud. Ya, memang kedengaran sepele, tapi kalau udah kejadian ujung aspalep ini ngembang, khususnya pada unit yang chambernya itu mono teman-teman ya, itu kayak mana coba? Gimana cara untuk mengeluarkan ini? Sementara kalau mono kan lubangnya cuma satu, tidak bisa dibongkar-bongkar. Mungkin kalaupun diintip dari lubang ini ya, dari lubang hammer itu ada di dalam gitu ya, di dalam gitu kan, nggak bisa kita untuk mengakalinya. Tapi kalau untuk yang chamber-chamber tumpuk seperti Moser, Moroder yang chamber tumpuk itu masih bisa dipisahkan. Begitu dipisahkan tabung sama ruang hammer, dia masih lengket dan dia masih nampak ujungnya seperti ini. Masih bisa kita olah, masih bisa kita potong, kita rapikan, kemudian bisa kita keluarkan. Tapi kalau untuk monoled, susah sekali teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman tips dari saya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah tips yang saya berikan buat teman-teman. Pastinya paham lah. Nah, kalau menurut teman-teman ini salah, silahkan saja teman-teman lakukan pemotongan secara biasa. Kemudian tidak usah ditiruskan. Kemudian buktikan bahwasannya nanti kalau udah ini ngembang, itu palep ini tidak bakalan bisa dilepas teman-teman ya. Nah, kalau untuk moroder atau yang chamber tumpuk itu masih bisa. Nah, saya contohkan seperti Moser ya, Moser. Nah, ini teman ya, dia kan di dalam sini teman, di dalam sini kan. Nah, jadi seperti ini saya contohkan. Kalau untuk ini kan di dalam sini dia. Nah, kalau ini dilepas, oke, ini dilepas. Nah, di sini dia, gini muncul teman ya. Ini dilepas, ini masih nampak, jadi masih bisa kita olah. Kalau untuk Moser, Moroder yang model chamber tumpuk. Nah, seperti ini ya. Atau unit-unit lain yang tabungnya tabung pakai OD 32 atau 38 ya. Atau tabung pipa lah khususnya. Nah, kan dia masih muncul gini nih. Ini aspal teman ya. Oke. Tunggu. Nah, ini teman ya. Nah, seperti ini kan. Ini kan batas nih teman ya. Ini ke sini ruang hammer. Nah, kan dia muncul seperti ini. Ini kan dihantam hammer terus dari sini. Sementara ini batasnya, ini adalah ruang palep. Sedangkan sini tabung. Nah, jadi seperti itu teman ya. Jadi kalau untuk chamber-chamber monoled itu kan tidak seperti ini, tidak bisa dibongkar seperti ini.
Nah, pastinya akan susah. Nah, oke teman-teman ya. Jadi sampai di sini aja tutorialnya, videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat pemula lah. Nah, ini juga sesuai dengan pengalaman saya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru membeli palep, ingin mengganti palepnya, atau mungkin teman-teman udah motong tapi palepnya udah dipasang. Nah, mohon dilepas dulu lagi sebelum terlanjur ya, sebelum terlanjur ngembang. Ya memang tidak ini ya, jangka waktunya tidak cepat mengembangnya, tapi kita kadang nggak sadar. Kalau teman-teman waktu hunting berapa kali shot, berapa kali tarik hammer, berapa kali hammer itu mukul. Nah, itu kita tidak sadar. Nah, jadi buat teman-teman saya sarankan yang udah masang palepnya, tapi motongnya hanya dipotong begitu saja, dilepas dulu, ditiruskan dulu, baru dipasang kembali. Oke teman-teman ya. Nah, oke, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman ya, jadi seandainya ada kesalahan, mungkin salah kata atau mungkin cara saya ini salah, silahkan komentar. Pastinya nggak salah cara saya ini teman ya. Nah teman ya, sampai di sini aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman ya yang udah mau gabung di channel saya. Jadi saya nggak bisa membalas kebaikan teman-teman lah, hanya doa. Semoga teman-teman itu sehat selalu, semua urusannya dipermudah, aktivitasnya diperlancar, mencari rezekinya mudah, dan rezekinya dilipat gandakan. Amin, Allahumma amin. Oke teman ya, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunting lintas Sumatera.